Kalau kita ngomongin Gen Z, kita tuh tumbuh dan berkembang di sebuah zaman yang sangat reaktif akan perubahan. Gitu. Bisa kita katakan kalau misalnya semuanya itu hampir serba instan. Instan, bahkan pashmina pun juga ada yang instan gitu di masa sekarang. Terus kalau kita lihat beberapa tahun yang lalu, sebutlah tahun 2010, hal yang paling digandrungin sama kalangan remaja adalah budaya populer dari barat. Seperti artis kayak Justin Bieber atau One Direction. Tapi saat kita beranjak remaja, kalau yang 2010 itu kan millennials ya mostly. Terus saat kita remaja di tahun 2015 sampai sekarang mungkin, eh hal yang populer itu tuh bukan budaya populer dari barat, tapi budaya populer asal Korea lah yang ramai dibicarakan, yang trending, yang happening banget gitu. Dan gak main-main, banyak penggemar budaya populer di barat yang awalnya Directioners atau Believers ini mengubah haluannya 180 derajat hanya karena K-pop tuh lagi tren dan K-wave ini tuh nggak bisa dibendung gitu oleh generasi-generasi eh, kita yang sekarang lagi nyari jati diri dan masih jadi remaja yang menuju usia kepala dua. Sangat reaktif bukan Gen Z ini. Dan sifat reaktif di kalangan muda ini tuh lebih populer dan identik sama istilah FOMO atau fear of missing out. Simpelnya di situ ada tren, di situ pasti ada dia, ada aku, ada kita sebagai generasi Z ini. Tapi motivasi dia di sana karena takut ketinggalan tren. Simple banget kan? Kayak sifat FOMO ini tuh akhirnya kami nilai sebagai suatu hal yang menjadi bibit dari sifat reaktif kita yang berlebihan menanggapi sebuah perubahan ini. Sebab kita selalu mau paling up to date dalam semua hal. Jadi harus all in all out dan meninggalkan sesuatu yang sebenarnya penting. Tapi kita lupa karena hal yang kita cari tahu ini lagi tren banget dan kita tuh harus ada di situ gitu. Tanpa terkecuali dalam hal identitas dari berbagai macam perspektif ini juga jadi gampang kegocek gitu. Kayak perspektif politik bisa ya digocek gara-gara kita tuh orangnya nggak punya pendirian atau dari perspektif kepentingan sampai isu-isu sosial pun juga bisa disetir karena sifat kita yang nggak punya pendirian ini. Kalau kita ngomongin data, data tuh nunjukin kalau misalnya sebanyak 52% dari 204.807.222 jiwa akan milih di tahun 2024. Hampir setengah dari 204 juta orang ini adalah pemilih dari kalangan Gen Z, dari generasi muda. Dan angka ini tuh nunjukin bahwa tinggi banget pengaruh kita termasuk mereka-mereka yang termasuk ke dalam kalangan fear of missing out ini umumnya tuh mudah terhasut gitu, mudah terhasut sama langkah-langkah politik yang cenderung mengadu domba atau divide et impera, gampang kemakan omongan, gampang terpancing sama suatu motif kampanye yang nge-quoting hal yang jelek gitu. Dan hal ini tuh buruk gitu dan kita kenal ini sebagai sebuah politik identitas, sesuatu yang efektif melemahkan kekuatan nasional dan sedihnya lagi kita adalah sasaran empuk dari gerakan itu. Bukan lagi orang tua yang politik identitasnya agama kayak apa namanya generasi pendahulu kita lah istilahnya gitu, kayak orang tua yang udah mulai renta gitu kan juga rentan politik identitas. Tapi karena kita di sini adalah 52% dari 204 juta orang ini ya, target selanjutnya adalah kita yang memprihatinkan banget gitu. Nah ya, dengan apa yang Syafika sudah jelaskan barusan, tentunya isu tersebut menjadi hal yang krusial dan cukup memprihatinkan juga, terutama kami sebagai generasi muda dalam menghadapi sikap FOMO atau fear of missing out. Selain itu perlu digarisbawahi juga bahwa hal ini menjadi PR bagi kami semua, terutama dalam menentukan identitas kami sebagai warga negara Indonesia. Nah, ngomong-ngomong soal identitas, mungkin ada baiknya jikalau kita mengetahui terlebih dahulu mengenai negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan yang lebih dari 17.000 pulau
merupakan rumah bagi beragam kelompok etnis, suku bangsa, dan kepercayaan agama. Dalam hal ini, identitas budaya Indonesia menggambarkan keragaman yang kaya dan kompleks, mencerminkan sejarah panjang interaksi antar budaya dan transmigrasi. Keberagaman budaya ini memainkan peran kunci dalam membentuk karakter Indonesia sebagai pluralis yang menerima dan merangkul perbedaan sebagai kekayaan yang memperkaya. Salah satu ciri khas identitas budaya Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Prinsip ini tercermin dalam semangat persatuan dan toleransi di tengah keberagaman. Walaupun berbeda suku, bahasa, dan adat istiadat, rakyat Indonesia memiliki semangat kebangsaan yang bersatu dalam keragaman, memberikan landasan untuk masyarakat yang harmonis, meskipun terdiri dari berbagai etnis dan agama. Untuk menguraikan lebih lanjut, toleransi dan kerukunan antar umat beragama juga menjadi elemen kunci dalam identitas budaya Indonesia. Negara ini dihuni oleh berbagai agama seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan kepercayaan-kepercayaan tradisional. Meskipun beragam dalam keyakinannya, masyarakat Indonesia telah lama mempraktikkan toleransi antar agama, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai. Hal ini mencerminkan dalam perayaan bersama dan saling menghormati hari-hari keagamaan masing-masing komunitas. Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan modernisasi, menjaga dan merawat identitas budaya serta keberagaman menjadi tugas yang selayaknya dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Pendidikan dan dialog antar kelompok menjadi kunci untuk memelihara semangat kebangsaan yang inklusif. Dengan terus menghargai dan mempromosikan identitas budaya, keberagaman, dan toleransi, maka kami dapat memperkuat fondasi bangsa Indonesia untuk menjadi masyarakat yang berdaya dan saling mendukung di dunia yang terus berkembang. Pada era sekarang, banyak masyarakat Indonesia, terutama pada kalangan remaja atau kalangan Gen Z yang sering menggunakan bahasa asing untuk berkomunikasi dibandingkan menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini dikarenakan banyak yang beranggapan bahwa ketika mereka berkomunikasi menggunakan bahasa asing akan terlihat lebih keren dibandingkan yang lain. Nah, hal ini disebut sebagai peristiwa campur kode. Campur kode adalah gaya bahasa yang berkomunikasi dengan menyisipkan kata atau frasa asing ke dalam sebuah percakapan. Penggunaan bahasa asing yang kini kerap digunakan di kalangan muda membuat bahasa Indonesia atau bahasa daerah meredup. Hal ini dapat mengakibatkan lunturnya identitas budaya Indonesia, terutama pada generasi muda dan selanjutnya. Selain dari lunturnya identitas budaya, campur kode ini dapat memecah atau memisahkan sesama masyarakat karena perbedaan bahasa untuk berkomunikasi atau frasa yang digunakan pada bahasa sehari-hari, sehingga Bhinneka Tunggal Ika sebagai identitas budaya bangsa Indonesia dapat luntur di kalangan remaja. Ada hal yang kita kenal dengan tantangan globalisasi dan modernisasi terhadap identitas budaya. Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan modernisasi, masyarakat Indonesia harus menjaga dan merawat identitas budaya serta keberagaman. Pendidikan dan dialog antar kelompok dianggap sebagai kunci untuk memelihara semangat kebangsaan yang inklusif. Dengan menghargai dan mempromosikan identitas budaya, keberagaman, dan toleransi, masyarakat Indonesia dapat memperkuat fondasi bangsa untuk menjadi masyarakat yang berdaya dan saling mendukung di dunia yang terus berkembang. Adanya globalisasi dan isu campur kode ini menjadi obstacles yang sangat menonjol bagi keberagaman budaya Indonesia dan sifat Bhinneka Tunggal Ika kita. Identitas budaya Indonesia ditandai oleh konsep Bhinneka Tunggal Ika yang menekankan persatuan dalam keberagaman. Keberagaman budaya dan agama menjadi kekayaan yang memperkaya karakter Indonesia sebagai negara pluralis. Bhinneka Tunggal Ika menjadi fondasi persatuan dan toleransi di tengah perbedaan suku, bahasa, dan agama.
Toleransi antar umat beragama adalah elemen kunci dalam membentuk identitas budaya Indonesia. Dan hal ini tercermin dalam praktik hidup berdampingan secara damai dan menghormati perayaan keagamaan masing-masing komunitas. Kesimpulannya adalah Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keberagaman budaya yang kaya memiliki identitas yang diwarnai oleh Bhinneka Tunggal Ika, yaitu semangat persatuan dalam keberagaman. Keberagaman budaya ini memainkan peran kunci dalam membentuk karakter Indonesia sebagai negara pluralis yang menerima dan merangkul perbedaan sebagai kekayaan yang memperkaya. Namun tantangan seperti globalisasi dan isu campur kode, terutama dalam penggunaan bahasa asing di kalangan remaja, menjadi hal yang perlu diatasi untuk menjaga keberagaman budaya Indonesia. Dengan demikian, menjaga identitas budaya serta keberagaman melalui pendidikan dan dialog antar kelompok menjadi tugas yang selayaknya dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Hal ini penting untuk memelihara semangat kebangsaan yang inklusif. Meskipun terdapat tantangan dari globalisasi dan campur kode, prinsip Bhinneka Tunggal Ika tetap menjadi pondasi persatuan dan toleransi di tengah perbedaan suku, bahasa, dan agama yang menjadi elemen kunci dalam membentuk identitas budaya Indonesia.